Dan Maria Monique meninggal 100 hari dari meninggalnya Maria Monique, seperti ada bisikan di hati saya, "Mom, go around the world, find unfortunate kids and give them happiness." Dan disitulah saya mendirikan Maria Monique Lasvis Foundation. Jadi dia selama ini berlatih itu dengan 14 painkiller baru bisa latihan Fauzia. Itu semua kan karena kerja Tuhan ya. Jadi di yayasan kita ini kita tidak melihat segala sesuatu harus dicari dengan uang, tetapi alat tukar kita adalah hati dan itu untuk seluruh dunia. Kalau nontonin Pro3 Senior pasti udah, wah inspiratif nih dan pas banget. Kita juga studio Pro3 Senior jadi kehangatan gitu, ada kehangatannya meskipun ini studionya ada AC-nya begitu dingin, tapi tetap hangat karena kita kedatangan yang orang-orang menginspirasi. Seperti kita di samping saya ini sudah ada Natalia Cahya. Ini selaku founder dari Maria Monique Classwith Foundation. Nanti mungkin dapat dijelaskan itu seperti apa Maria Monique Classwith Foundation. Mungkin Sobat Pro3 Senior masih, wah foundation soal apa ya? Gitu. Lalu juga sudah ada, ini kita kedatangan ada Malika. Nanti akan aku tanyakan juga nih, kita gali lebih dalam. Wah kayak gimana ya? Ini kok inspiratif, anak berumur ya belum 20 tahun di bawah masih dibilang Gen Z juga, bahkan Gen Alpha kayaknya ya Malika ya. Oke langsung aja kita kenalan sama Maria Monique Classwith Foundation. Ini sama Ibu Natali. Gimana itu Ibu Natali? Maria Monique Classwith Foundation itu seperti apa? Jadi itu adalah sebuah yayasan yang saya dirikan karena sepeninggal anak saya yang bernama Maria Monique. Waktu itu Maria Monique mengalami sakit ya, dan kita bawa ke Singapura untuk diberikan pengobatan yang lebih dalam lagi. Tetapi di sana Maria Monique mengalami pada di hari pertama itu dia sudah mati suri yang kedua ya. Jadi pernah mati suri yang di Jakarta sekali, lalu kemudian di Singapura sekali lagi gitu ya, mati suri, dan di situ dokter bilang kalau Maria Monique sudah tiada. Nah, tetapi saya merasakan bahwa saya ini baru bersama Maria Monique kan baru sebentar ya, baru nyampe di Singapura kok anak saya sudah nggak ada gitu. Lalu saya minta dokter memberikan saya cardiac arrest untuk saya bisa memakai cardiac arrest untuk Maria Monique. Dan dokter bilang tidak boleh, saya disuruh keluar, dokter yang akan melakukan, dan saya hanya berdoa di luar kamar dia dan dalam waktu 1 jam jantung daripada Maria Monique berdetak lagi. Nah, di situ saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan lalu saya bilang bahwa Tuhan, eee, untuk kali ini saya terima kasih, karena doa saya dikabulkan. Ya, seperti itu dan saya berharap pokoknya nanti kalau misalnya Maria Monique akan dipanggil, saya sudah ikhlas. Karena dia sudah 2 kali mati suri ya, Ya. seperti itu. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, karena pengobatan Maria Monique sangat besar waktu itu di Mount Elizabeth, Singapura, dan Tuhan mengirim orang-orang dari belahan dunia yang tidak tahu saya untuk pengobatan Maria Monique, dan itu sangat luar biasa ya. Dan Mount Elizabeth sendiri, para dokternya memberikan gratis pengobatan sekitar 100.000 Singapura dolar di tahun 2006, itu kita tidak bayar. Dan Maria Monique meninggal 100 hari dari meninggalnya Maria Monique, seperti ada bisikan di hati saya, "Mom, go around the world, find unfortunate kids and give them happiness." Dan disitulah saya mendirikan Maria Monique Lasvis Foundation, yang mana kita tidak pernah menggalang dana, ya, tetapi semuanya dengan from the heart. Dan Maria Monique Lasvis Foundation itu berjalan ke dunia ya, banyak negara-negara ya. Akhirnya saya diizinkan Tuhan untuk berkeliling dunia, untuk happiness anak-anak unfortunate, orang-orang unfortunate. Bahkan kita punya program ada kursi roda, ada The Wishes, ada Maria Monique Happy Room pertama kali kita bikin di South Africa ya, di Johannesburg ya. Jadi kalau diceritakan kayaknya terlalu panjang, saya berikan singkatnya aja. Dan dalam perjalanan waktu itu, kita banyak program dan sekarang saya mau mengulas sebuah program yang, eee, yang
berhubungan dengan Paralimpik ya, Mmm. yaitu saya sebagai sutradara dan produser untuk film, movie Boccia. Mhm. Dan itu ada suatu film yang buat saya adalah satu film yang bukan film duniawi, padahal diikuti oleh 10 negara dan itu semua disupport sama Kemenpora di setiap 10 negara ya, termasuk Thailand, Indonesia, kemudian ada Jepang, ada Singapura, Korea, dan sebagainya ya. Itu luar biasa sekali ya. Dan itu, kita tuh punya kameramen-kameramen terbaik di negara tersebut yang tidak dibayar sama sekali untuk membuat film itu. Dan saya juga tidak kenal dengan mereka, saya itu kenal dengan mereka itu kira-kira, 1 jam sebelum kita mulai syuting. Kebayang nggak Mbak itu? Contoh seperti di Jepang, di Korea, dan setelah saya tahu bahwa dia adalah kameramen terbaik dari negara itu. Itu suatu hal yang, miracle dan luar biasa. Nah kemudian, dan itulah kita screening filmnya juga di, CGV, di CGV Si Grand Indonesia. oh ya, Iya, bagus tuh. heeh, jadi film itu dari awal sampai film itu di-screening, itu biayanya nol, Mmm. benar-benar nol, semuanya dengan hati, semuanya sampai screening-nya juga nol, Mmm. seperti itu. Nah ini kan, bisa ditanya ya dengan Iya. Malika. Jadi di situ tugasnya Malika di film itu, seperti apa itu menggambarnya, Bu? Filmnya dari tahun 2018. 2018. It's about a Paralympic athlete bernama Lin Chin Kit. May I question, bagaimana dia melakukan perjalanan dari Penang ke Kuala Lumpur? Iya. Dan bagaimana semuanya dia melakukan hanya sendiri, tanpa bantuan dari orang tuanya. Ini kisah nyata loh, Oke. true story. Iya. Dan Lin Jing itu memakai kursi roda, dan dia atlet Boccia. Oke. Itu Ya. makanya dari Pineng tadi ke Kuala Lumpur ya, itu Heeh. tanpa bantuan juga ya? Itu Inspiratif Bu Nat sekali, ya? ya. Oke. Nah di situ, berbincang langsung dengan atletnya atau bagaimana? Uh, well, aku adalah the illustrator and the storyboard, and the one who does all the magic is Pak Lik. Dia yang membuat gerakan gambar saya, my drawing. Mister Klik yang sekarang sudah almarhum, Mister Klik yang menggerakkan gambar Malika, Malika yang mengilustrasi, Mister Klik yang membuat animasinya. Jadi Pak Klik itu kan Klik Wicaksono, Iya. itu almarhum, dia tuh dulu, pernah, eee, win ya, pernah win sebagai animator terbaik Iya. Indonesia ya. Heeh, jadi dia Mister Klik yang menggerakkan, ilustrasi dari Malika. Oke. Berarti malah ini Malika bisa dibilang kayak memang main ilustratornya begitu ya. Jadi dituangkan kepada Pak Klik itu ya. Luar biasa loh Malika loh. Boleh applause dulu Sobat Pratiga Siniar. Luar biasa loh, ini ilustrator bukan cilik lagi ya. Kayak menginspirasi banget ya Bu Natali ya. Iya, Nah, tapi nanti untuk Bu Natali sendiri responnya seperti apa? Apakah juga Bu Natali memberikan gambaran ke Malika atau bagaimana? Ya saya kasih cerita tentang Lee Sing Kit ya, Iya. story-nya tentu begitu. Jadi, ini film movie Boccia itu mengenai, juara-juara Boccia dunia itu punya kisah hidup seperti apa. Itu yang perjalanan saya ke luar negeri, ke 10 negara, saya syuting, saya sebagai sutradara, sebagai produser, itu untuk mengerti seperti itu. Bahkan ada juga, atlet Boccia itu yang dia ketika syuting dengan saya, itu harus makan 14 painkiller. Jadi dia selama ini berlatih itu dengan 14 painkiller baru bisa latihan Boccia. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu kan banyak negara begitu. Nah saya ceritakan ke Malika, "Malika kau bikin scene-nya untuk Malaysia ya," Iya. saya bilang begitu. Ini kisahnya dari kebetulan waktu itu, tokoh Boccia-nya bernama Ling Ching Kit di Malaysia. Nah dia cerita, kisahnya adalah dia sampai pergi
dengan kursi rodanya itu dia tidak perlu bantuan orang, dia bisa berjalan-jalan kemana-mana ya, menginspirasi sekali. Dan Malika juga happy ya Iya. untuk mengilustrasi, seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, kalau untuk Malika sendiri ini juga menjadi donatur Maria Moniq Last Wish Foundation. Iya. Boleh Iya, diceritakan ya betul, Bu Nerdy? betul, heeh. Itu seperti apa Maria? Coba, Kok tertarik Maria? Malika? Malika? Kadang-kadang Tante Nat suka ajakin aku to meet the children with special need or the unfortunate. I feel really sorry and I rasa so kasihan for them. Jadi kalau ada uang, I always count on Tante Nat to give donation for them. Oke, Dan dia sobat sangat sering loh, Marika mhm. ini sangat sering mendonasi. Oh gitu. Iya, hatinya luar biasa. Luar biasa ya, Tante Net itu jadi Bu Natali ya, Sobat Pro 3 Senior ya. Iya. Jadi Malika memanggilnya pastinya Tante Net, Net. Nah, heeh. untuk kalau donasinya sendiri itu, Bu Natali kadang menanyakan apakah memang dari hasil film itu atau bagaimana? Oh lain kan, donasinya itu bukan dari film itu sudah lain lagi. Jadi kita punya kegiatan itu udah banyak sekali, Mbak. Mhm. Jadi kita ada kegiatan, untuk anak-anak difabel perlu kursi roda, ada perlu The Wishes. Nah, itu yang saya sharing kepada para kaum remaja seperti Malika ini untuk ikut berpartisipasi. Oke. Nah, Bu Natali ini juga kabarnya terkait program CTFP ya, itu 100 100 CTFP, ya heeh. CTFP. Dan ini sudah mendunia ya. Bu Natali mungkin dapat diceritakan dulu itu apa 100 CTFP? Oke, nah ini adalah salah satu yang mungkin sekarang program terbesar kita ya, heeh. Sebenarnya sebenarnya simpel aja sih, 100 CTFP itu adalah 3 kalimat pesan ya, berupa 3 pesan dari tokoh dunia Mhm. didika di ditujukan untuk atlet paralimpik atau atlet difabel seluruh dunia dan dikemas dalam sebuah kartu. Kartu yang kita sebut dengan nama kartu 100 CTFP. Dan itu memang sebuah miracle ketika saya me-launching, 100 CTFP yang orang tidak tahu ini program apa. Tetapi direspon baik oleh Presiden Paralimpiade Dunia, Mr. Andrew Person. Bahkan kita launching 100 CTFP dengan pesan daripada Bapak Andrew Person itu sendiri. Dan tentunya kalian juga tahu siapa Andrew Person ya. Dia adalah tokoh Paralimpiade yang hebat. Dia sebagai Presiden Paralimpiade 3 periode dan juga betapa luar biasanya, betapa besarnya ketika Paralimpiade kemarin di Milan Cortina, itu semua dikoordinir oleh Mr. Andrew Person. Itu adalah merupakan key person daripada 100 CTFP. Dan lalu kemudian 100 CTFP itu berkembang ke dunia dan juga disupport oleh ada dari kerajaan Bhutan, ada kemudian Presiden Paralimpik Thailand ya, kemudian dari Dipa Malik dari India, dan di Indonesia sendiri Raja Sabta Oktohari, kemudian juga Ibu Siti Marifah Ma'ruf Amin, masih banyak lagi tokoh-tokohnya, dan itu sangat menjadi hal yang menjadi besar hingga disupport oleh 659 tokoh dunia. Dan sekarang proyek kita yang terbesar adalah Asian Para Games Aichi Nagoya. Di mana saya harus mengumpulkan, bukan harus ya, saya mengumpulkan 3.000 tokoh dunia untuk memberikan 3.000 kartu kepada 3.000 atlet yang akan bertanding di Asian Para Games Aichi Nagoya nanti. Oke, luar biasa. Nanti ini di Paragames Aichi Nagoya 2026 ya? Iya, Itu kartu ya 100 tahun CTFP. ini ya? Iya. Luar biasa Jadi, 100 CTFP benar-benar mendunia. Iya. Tapi juga ini Bu Natali sudah ada juga ini bagaimana responnya kan tadi mendunia ya. Kita ke Kamboja karena ini Iya. sudah ada Iya. Ibu Eli Rinawati dari perwakilan 100 CTFP Kamboja. Selamat siang Ibu, halo. Ya, selamat siang. Ibu Eli Rinawati, mungkin dapat diperkenalkan dulu ini Ibu Eli Rinawati. Ya, saya Eli Rinawati. Saya di Kamboja sebagai Woman of Influence 100 CTFP Cambodia 2026. Ya, itu yang saya bisa perkenalkan diri. Oke, berarti bisa menginfluence begitu ya. Ini kabarnya juga
Ibu Eli ini adalah Ibu Eli Rinawati, respon luar biasanya dari selebriti Kamboja sendiri seperti apa? Karena kan Ibu juga sudah meng-influence ya di sana ya? Iya. Iya, ya luar biasa banget ya, tapi mungkin sebelumnya saya pengen bagikan juga ya kartu 100 CTFP saya buat Paralimpik ya. Dear para athletes, through your unmeasurable achievement, you are a unique treasure and gift to the world. Your journey shows that greatness comes from the heart, effort, and resilience. Every challenge you overcome is a victory for yourself and for your country. Ya, ini 3 kalimat encouragement untuk para atlet ya, atlet difabel. Nah, ini juga yang kemudian saya tawarkan kepada selebriti di sini di Indonesia. Nah, dampaknya itu begitu luar biasa. Saya tertarik dengan program ini karena buat saya ide Ibu Natali dengan kegiatan 100 CTFP sangat brilliant. Kenapa? Karena bagi saya ide ini memberi dampak yang luar biasa. Mungkin saya sebutnya domino effect ya. Artinya kayak kartu domino yang disusun gitu. Begitu sentuh paling depan, maka yang depan akan menyentuh yang kedua, kedua menyentuh yang ketiga, tiga menyentuh yang keempat, dan seterusnya sepanjang domino card itu disediakan. Itu luar biasa buat saya. Ini berbicara tentang efek atau dampak dari program 100 City FP ini. Kenapa? Karena melibatkan banyak orang untuk memiliki hati dan visi yang sama seperti Ibu Natali punya. Ya, lahir dari kesederhanaan, saya tahu ya, saya mengenal Ibu Natali. Ini cukup simpel sebetulnya ide ini, tetapi kerinduan yang utama adalah memberi perhatian kepada atlet difabel. Ide Ibu Natali telah menyentuh hati bukan hanya bagi atlet itu sendiri, tapi juga kepada kalangan selebriti. Bukan hanya di Indonesia, tapi negara-negara lain bahkan dunia. Ini yang luar biasa. Di Kamboja sendiri ada aktor muda ya namanya T.K. Meng. Dia aktor film dan movie-nya sedang viral, ya sedang naik daun lah di Kamboja ya. Dan dia juga memberikan 100 CTFP. Dia orang pertama yang kami hubungi ya melalui anak saya. Lalu yang kedua ada juga Billy. Billy itu salah satu personel dari Mustache Band. Ketika ditawarkan untuk memberikan pesan tuh dia antusias banget loh. Langsung dia memberikan pesan 100 CTFP-nya. Dan baru aja kemarin, bahkannya kemarin malam masih ada lagi yang masuk. Dia itu YouTuber muda yang memiliki follower itu lebih dari 37 juta viewer dengan antusias juga memberikan pesan 100 CTFP-nya. Dan baru semalam saya atau pagi ya saya kirim ke Ibu Net ya. Ini luar biasa sekali. Nah, selain selebriti Kamboja, ada juga orang-orang Indonesia yang mereka karirnya itu juga selebriti di Kamboja. Termasuk keduanya adalah anak saya. Putri saya itu tergabung dalam Phnom Penh Orchestra dan putra saya seorang model dan youth influencer di Kamboja. Melalui anak saya yang kedua ini, dia juga umurnya 20 tahun ya. Itu juga dia punya influence dengan selebriti-selebriti Kamboja. Jadi waktu pertama ditawarin dia tanyanya gini, mau berapa mah katanya. Jadi bukan mau berapa minta uangnya ya, tapi berapa orang yang mamah mau untuk memberikan program 100 City Card ini ya. Jadi ketika program ini ditawarkan kepada selebriti Kamboja, saya itu sempat terharu juga melihat respon mereka ya antusias banget gitu. Dan saya melihat dampaknya itu seperti hanya mata uang kalau saya boleh bilang ya. Jadi mata uang itu ada dua sisi. Sisi yang pertama itu menyentuh kalangan selebriti, tapi satu lagi itu menyentuh kalangan atlet difabel itu sendiri. Jadi karena waktu para selebriti ini ditawarkan mau nggak mau mereka mulai memikirkan kan kira-kira tiga kalimat ini apa ya. Nah itu menumbuhkan rasa untuk memperhatikan atlet difabel. Berarti visi ini nyampe gitu. Kekuatan visi dari Ibu Net yang mempengaruhi orang-orang. Dan itu membangun kemanusiaan. Sementara bagi atlet sendiri, saya percaya ketika mereka menerima kartu itu akan menumbuhkan rasa percaya diri ya. Jadi mereka melihat bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi di tingkat dunia. Dan pesan cinta 100 CTFP ini mampu membangun rasa percaya diri para atlet. Karena prestasi mereka membantu menghapus pandangan kasihan dan menggantinya dengan rasa hormat. Jadi melalui pesan 100 CTFP kita melihat dampak luar biasa
yang dimulai dari visi kemanusiaan oleh seorang Ibu Net yang sederhana. Dan visi kemanusiaan dikerjakan dengan hati yang penuh rasa kemanusiaan, maka hasilnya membangun rasa kemanusiaan. Itu mungkin ya yang bisa saya Oke, share. Welly. Nanti Jadi juga ini ada memang satu lagi, sorry, ada lagi iya silakan. Mbak Intan ya, Mbak Intan. Mbak Intan ini juga nanti mungkin bisa dilihat di videonya bagaimana beliau menjadi salah satu yang menyanyikan lagu di Paralimpik waktu di Kamboja tahun 2023. Begitu Mbak. Bu Eli ini juga tadi menyebutkan sampai domino effect begitu ya. Jadi ini bukan 100 CTFP memang sudah mendunia. Jadi bisa-bisa bukan 100 lagi ya ini Bu Sudah Net ya. sudah lebih dari 100 kan, udah Iya. 659 dan Oke. terus sekarang kan kita mau cari 3.000 ya, dengan izin Tuhan tentunya ya. Iya. Karena kan, hidup saya itu cuma satu, kita bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan, minta sama Tuhan, dan sekecil apapun kita keluhkan sama Tuhan. Itu aja sih di Oke. dalam hidup saya. Dan sesuai juga pesan Maria Monique tadi ya, Bu Iya, Natali ya, heeh. give them happiness begitu. Ini udah Iya, dari memberikan memang kebahagiaan. Tadi juga di bener. Kamboja Iya, responnya heeh. luar biasa ya, Bu Eli ya. Dan kita juga Iya. mau tahu ini responnya seperti apa di Dubai ya, Bu Iya, Bu heeh. Nat ya. Baik, kita mau sapa dulu ini ada Alessandra. Ini adalah Children Inspiration Leader 100 CTFV World 2026. Hai Alessandra. Hi, I'm great today, and I'm really happy to be supporting the Paralympic athletes. And I'm ready to try get the recognition that they deserve because I find some people they find they're overlooked. So Jadi kalau untuk hobinya sendiri, what are your hobbies, Alessandra? I do have a lot of hobbies. I play tennis, I play the piano, and I like to sing. I also do perform regularly at my school's events where I sing and play the piano. I also sang on stage at the Dubai Design District a few months ago where I performed A Thousand Years by Christina Perry. Oke, the best petenis in the world ya, Bu Nen ya, Heeh. kabarnya juga sudah bermain. Jadi Iya. Alessandra ini memang hobinya tenis begitu, tapi juga support terkait 100 CTFP Iya, tersebut heeh. begitu ya, Mungkin Bu bisa Net ya? ditanya pesannya seperti apa di 100 CTFP. Oke. Karena dia masih 11 tahun sih ya, jadi bingung kan Iya, ya. jadi Heeh, memang. heeh. What's your message, Alessandra, for 100 CTFP? Dear para athletes, your determination and courage are truly inspiring. Watching you strive for excellence teaches me that hard work and resilience I can overcome any challenge. Thank you for being such amazing role models. Your strength and perseverance light up the world and show me and others the power of our believing ourselves can achieve. I cheer for your successes and I'm inspired by the way you push your boundaries. Keep being incredible. Your achievements remind me that anything is possible with passion and effort. I admire your athletic skills and spirit. Thank you for showing me the true meaning of sportsmanship and bravery. Jadi Sobat Pro 3 Senior memang Alessandra ini adalah the real writer. Umurnya memang tadi masih 11 tahun ya. Tapi ternyata sudah menginspirasi ya layaknya memang penulis luar biasa begitu ya. Kalau semacam novelis mungkin seperti Andrea Hirata begitu ya, Bu Net ya. Ya mungkin pokoknya dia seperti gurunya yang bilang ya, ini sudah seperti writer yang bagus begitu. Gurunya Oke. sampai bilang begitu. Dan dia barusan menerima beasiswa juga sih, beasiswanya dari apa, Queen Elizabeth atau apa gitu, heeh. Jadi memang anak ini memang sangat pandai, tidak hanya di pelajaran tetapi juga di olahraga itu, tenis Iya. itu, heeh. Memang kalau si Alessandra ini adalah the real writer begitu dan itu gurunya juga bilang sampai mendapatkan beasiswa sama seperti Malika di studio ini. Jadi memang real semua anak-anak Maria Monique Classic Foundation ini menginspirasi begitu ya. Ya memang bintangnya, memang juaranya Bu Net ya. Tapi Bu Net itu bagaimana caranya Bu Net bisa bertemu langsung seperti itu? Tadi juga membuat film, memang the best Iya. kameramennya, ini juga the best ilustrator, tadi juga the best writer begitu. Seperti apa itu Bu Net? Iya. Bagaimana caranya? Karena itu sebuah perjalanan iman bersama Tuhan ya. Sehingga mereka, Tuhanlah yang mempertemukan saya dengan mereka, dan mereka itu para remaja yang sudah mempunyai hati beautiful ya.
Nah, sehingga akhirnya kita kumpulkan. Nah kan tadi juga Bu Net sempat menyebut ada program-program dari Maria Monique Lasuth Foundation. Iya. Itu seperti apa? Kabarnya juga ada tadi Maria Monique Remember ya, Bu Net ya? Silakan Iya. Bu Net. Jadi itu perayaan mengenang hari lahirnya Maria Monique dan tiap tahun itu diadakan acaranya. Tetapi bukan saya yang merencanakan, tetapi itu semuanya Tuhan yang atur. Nah, tahun ini kita tidak merayakan dengan gebiar-gebiar begitu enggak ya. Yang di Indonesia enggak gebiar ya. Yang di Jepang memang gebiar. Nanti kan ada 2 di Indonesia dan di Jepang. Yang di Indonesia itu kita dengan menghimpun para remaja untuk berdonasi dengan hatinya untuk diberikan kepada orang-orang difabel yang memerlukan. Jadi langsung bukannya dengan acara yang gebiar-gebiar ya. Nah, di sini saya akan membacakan ya. Jadi nanti kan kalau perayaannya ada 2, yang di Jepang nanti yang dengan 3.000 tokoh itu ya. Tadi saya sudah Yang bicara. tadi Iya. untuk Aichi nanti. Iya. Nah, ini saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada remaja-remaja yang hatinya sudah luar biasa yang berpartisipasi untuk Maria Monique Remember 2026, yaitu yang pertama adalah Jadriana Aleta Sutrisno sebagai founder Rumah Inovasi dan Cita Kita Indonesia. Lalu Alessandra Gianito itu student of Dubai British School Emirates Hills. Daniela R. Citra, student of University College London. Darlene Sang, Melbourne University Marketing and Finance. Laetitia Purawinata, University of Southern California. Brian N. Ibet, Fakultas Psikologi SCU Semarang. Emmanuel Octavian, SMA PL Don Bosco Semarang. Nathan Kenichi Kristanto, National High Jakarta School. Christopher Reinhard Kelana, ada di Medan ya. Kemudian juga ada Warren G. Sebastian di Taipei, dan tentunya juga ada Malika juga ikut mensupport ya. Malika Jayadi. Ya, itu semua adalah remaja-remaja yang akan yang sudah support untuk Maria Monique Remember di tahun ini tanggal 5 Juli nanti. Oke, 5 Juli nanti. 5 Juli hari lahirnya Maria Monique. Oke, Iya. hari lahirnya Maria Monique. Oh, pasti Maria Monique bangga banget sama Bu Net ya. Karena memang menginspirasi. Tadi anak mudanya dapat juga, masanya juga ternyata bukan yang sembarangan begitu ya, Bu Net ya. Iya, semuanya Tuhan yang atur, karena itu semuanya saya lakukan untuk Tuhan ya. Dan kita juga sudah diberi kepercayaan sama Tuhan untuk memberikan wishes itu udah jutaan ya untuk seluruh dunia, lalu kursi roda juga belasan ribu ya. Itu semua kan karena kerja Tuhan ya. Jadi di yayasan kita ini kita tidak melihat segala sesuatu harus dicari dengan uang, tetapi alat tukar kita adalah hati, dan itu untuk seluruh dunia. Aduh, ngedengerinnya bahagia juga. Ini selalu menginspirasi dunia juga pastinya. Dan luar biasanya juga Bu Natali ini dari Indonesia begitu ya membawanya. Tapi juga ke dunia, dan dunia juga langsung wah iya tertarik begitu. Interestnya tuh dapat banget ya Bu Nat ya. Iya, jadi itu memang apa ya? Saya juga sebagai pencipta lagu anthem 45 negara, ya kan, dan itu juga saya juga tidak minta royaltinya. Royaltinya saya sumbangkan kepada federasi, tetapi itu di setiap Asian Para Games, Asian Para Youth Games, lagu itu akan dikumandangkan sampai seumur hidup Asia. Dan jadi banyak sekali hal-hal yang Tuhan izinkan saya melakukan untuk Paralimpik ya. Sampai sekarang ini ada kartu 100 CTFP ya. Dari lagu, film, ya kan. Terus sekarang kartu 100 CTFP yang mana sekarang akan nanti di Jepang tentunya ini akan menjadi, ya Tuhan izinkan ya, akan menjadi besar ya. Karena ini menjadi satu hadiah untuk atlet ya, termasuk hadiah kecil buat atlet, yaitu kartu 100 CTFP untuk Aichi Nagoya nanti. Luar biasa. Kita applause dulu Sobat Pro3 Senior. Ini luar biasa sekali loh. Terima kasih ya Mbak-mbak semua. Oke, thank you for Ya. coming juga ya Ya, Bu Natali dan juga Malika ya. You are so inspiring. Ya, Malika ini luar biasa, selalu support, dia selalu mendonasi. Jadi saya sama dia ini punya inang merah ya Malika ya. Karena kan dia karena saya mencintai mereka semua. Saya mencintai mereka Memang semua. memiliki koneksi antara satu dan yang lain. Sama Iya. seperti juga podcast kita ini menginspirasi lalu juga mengkoneksikan ke Sobat Pro3 Senior. Bye bye. Bye.